Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Mei 2024 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa rilis data di perdagangan kemarin lumayan cukup penting dan juga memberikan impact terhadap market. Dan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data lagi, yaitu ada bond auction. Ya teman-teman, ada bunga dari surat lelang, surat bond ya, ini dari Amerika Serikat. Tentunya kalau kita perhatikan sih dari saat ini, dari posisi saat ini kemungkinan akan ada yield yang menurun dari bond jangka panjang 20 tahun teman-teman. Kemudian ada rilis data terkait dengan FOMC meeting ya. Jadi ada FOMC meeting dini hari tadi, di mana berita terbaru mengatakan bahwa Federal Reserve saat ini menunjukkan kekhawatiran atas kurangnya kemajuan dalam inflasi. Jadi kalau kita perhatikan memang jejak-jejak stagnan inflasi ini muncul ketika pertemuan di 30 April sampai 1 Mei kemarin, di mana Federal Reserve semakin khawatir pada pertemuan terbaru mengenai inflasi karena mengindikasikan adanya kurangnya penurunan suku bunga yang sesuai ekspektasi mereka, atau penurunan inflasi yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Kalau kita perhatikan dari pertemuan terakhir itu membahas ya terkait dengan inflasi dari sudut pandang CPI yang cenderung mengalami sedikit kenaikan, dan ini jauh di atas jauh dari ekspektasi yang diinginkan oleh Federal Reserve. Dan The Fed sendiri itu masih akan menargetkan 2% inflasi sebagai indikator penting, teman-teman. Jadi saat ini kondisi daripada kebijakan Federal Reserve sepertinya memang masih bakalan menahan suku bunga dengan posisi yang cukup tinggi. Sembari mereka khawatir, mereka juga tidak bisa mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga karena dikhawatirkan akan menyebabkan masalah dari perekonomian, teman-teman. Karena kalau suku bunga dinaikkan, ya mereka bakalan menyebabkan peningkatan potensi hard landing ya terjadi pada market. Namun kalau mereka tidak menaikkan, maka ya mereka juga masih dikhawatirkan sama yang namanya tingkat inflasi yang berpeluang masih tinggi. Kemudian dari rilis data yang lain itu akan ada Eurogroup meeting hari ini. Selain itu juga ada jobless claim, initial jobless claim ya dari Amerika Serikat, data yang cukup penting juga. Kemudian juga ada new home sales dari Amerika Serikat. Jadi beberapa rilis data ini masih akan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Sementara kalau di perdagangan kemarin ada data CPI dari Inggris, yang mana hasilnya menunjukkan inflasi di Inggris mengalami penurunan secara year on year dari 3,2% turun menjadi 2,3%. Luar biasa penurunan yang terjadi. Kemudian kemarin juga ada data soal crude oil inventory dari Amerika Serikat dan juga penjualan rumah lama. Oke, next berita kita ada campaign, teman-teman. Ini datang dari Get.io ya. Get.io mengadakan campaign untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Nah, siapapun bisa ikut campaign ini ya. Syaratnya teman-teman sudah daftar dulu untuk akun Get.io-nya. Buat teman-teman yang mau daftar, silakan langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini. Event ini berlangsung sebentar, teman-teman. Tidak akan lama ya, cuma sampai tanggal 7 Juni. Jadi video ini dibuat tanggal 23, masih ada 2 minggu ke depan selama event perayaan dari Get.io ini. Jadi caranya cukup gampang. Acara yang pertama teman-teman cuma kirim ucapan selamat ulang tahun ya. Silakan nanti teman-teman masuk ke halaman Get.io yang ini, kemudian di sini teman-teman bisa langsung memberikan ucapan selamat ulang tahun di sini ya. Silakan diketik aja di sini, bisa pakai gambar ya kan, emoticon juga ada banyak pilihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuliskan misalkan selamat ulang tahun untuk Get.io. Jadi teman-teman bisa tuliskan ucapan selamat ulang tahun kalian itu sekreatif mungkin ya. Nanti akan ada yang dipilih teman-teman. Jadi di sini ada beberapa orang-orang yang sudah menyampaikan ucapan selamatnya. Jadi teman-teman di sini berburu
like ya. Kalau teman-teman banyak dapat like, teman-teman akan berpeluang mendapatkan hadiah. Grand prize-nya adalah sport bottle. Yang lain ada t-shirt dan juga travel coffee cup, teman-teman. Kemudian juga beberapa hadiah lain ada skateboard dan juga baseball cap. Ini tergantung kalian berada di top mana untuk ucapan selamat ulang tahun kalian. Kemudian teman-teman juga bisa klaim hadiah merchandise ya untuk ulang tahun Get.io yang ke-11 ini. Sama caranya masuk ke acara, ke eventnya, ke aktivitasnya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada hadiah yang bisa teman-teman dapatin. Ini aku dapat hadiah t-shirt sama botol minum, teman-teman. Kita bisa ganti juga kok, ada wireless charging dan juga t-shirt, atau kita mau ganti lagi ke kaos and botol olahraga. Semuanya bebas, teman-teman. Teman-teman bisa dapatin grand prize-nya ya. Yang paling top itu adalah MacBook, iPhone 15 Pro Max ya, iPad, dan juga hadiah-hadiah lainnya. Dan untuk ikut event ini teman-teman nggak harus deposit apa-apa. Teman-teman bisa daftar gratis. Kemudian teman-teman bisa masuk ke halaman ini. Nanti aku akan sertakan juga halamannya di kolom deskripsi. Silakan kirimkan ucapan selamat ulang tahun. Kemudian teman-teman di halaman di bawahnya teman-teman bisa dapetin hadiahnya secara gratis. Kalau teman-teman suka sama hadiahnya, silakan untuk klik yang kirim alamat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa masukin alamat tempat tinggal kalian. Nanti hadiahnya akan langsung dikirim ke rumah masing-masing. Gitu. Kemudian juga ada hadiah game, teman-teman, Revelry yang mana rewardnya sampai 100.000 US dollar. Teman-teman juga bisa menangkan. Gitu. Buat teman-teman yang pengen menjadi member VIP di Get.io, teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan banyak sekali reward dan juga bonusnya. Ya, jadi caranya sekarang semakin gampang dengan teman-teman melakukan deposit ya. Minimal 1000 USD teman-teman sudah bisa menjadi VIP level 1. Deposit sampai 50.000 USD teman-teman akan menjadi VIP level 6. Jadi caranya sudah dipermudah dan ini terbatas, teman-teman. Jadi buruan buat teman-teman yang mungkin mau dan juga tertarik menjadi member VIP, keuntungannya ada banyak banget. Ada fee transaksi yang cenderung lebih murah. Kemudian teman-teman juga bisa klaim hadiah startup airdrop lebih banyak daripada orang-orang biasa, teman-teman. Ini contohnya, dia ada beberapa airdrop yang diluncurkan setiap minggunya. Kalau aku pribadi bisa klaim sekitar 4-5 airdrop setiap minggu, teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul ya, teman-teman yang pengen dapetin airdrop, silakan langsung diklaim aja secara gratis. Ya, sangat-sangat gampang caranya, teman-teman. Jadi buruan yang mau daftar di Get.io langsung masuk ke link yang ada di kolom deskripsi video ini. Get.io mensupport banyak sekali perdagangan aset kripto dari market spot. Kemudian mereka juga tersedia beberapa market derivatif seperti futures, option, kemudian copy trade. Dan teman-teman yang juga suka melakukan trading, sangat-sangat dipermudah dengan banyak fitur seperti batasan order market, kemudian stop limit juga. Ataupun teman-teman yang investor, teman-teman bisa stake aset kalian juga di aplikasi Get.io ini. Jadi buruan untuk daftar Get.io. More information, check in description below. Oke, next kita lihat dari beberapa berita yang lain. Ada Ethereum ETF yang ancang-ancang mau di-approve. Wow, ini berita cukup rame. Memang spekulasinya 2 hari terakhir itu adalah terkait dengan Ethereum ETF yang akan di-approve. Kalau kalian perhatikan, FunX sudah terdaftar masuk ke catatan DTCC yang menunjukkan bahwa ini indikasi awal kalau akan mendapatkan approval untuk Ethereum ETF. Kita waiting untuk kapan tanggalnya di-approve. Kalau kita perhatikan dari deadline-nya, itu ada di tanggal 23 Mei. Untuk FunX dan 24 Mei untuk ARK Invest dari 21 Shares. Ya, jadi ini bakalan sangat-sangat penting. Jika hari ini ETF ini di-approve, maka bisa menjadi narasi yang bagus untuk Ethereum. James Stewart sendiri sudah memposting kemarin juga terkait dengan ada 5 calon penerbit ETF terbaru yang sudah melakukan amandemen. Ada Fidelity, FunX, Invesco, kemudian ARK Invest, Franklin Templeton, dan juga ada BlackRock. Berita terbarunya juga sudah melakukan update untuk Ethereum ETF. Wow, siap-siap. Dalam jangka waktu dekat, kemungkinan Ethereum ETF akan di-approve.
Sehingga ini bisa menjadi narasi yang bagus untuk Ethereum. Ya, beritanya ramai banget. Kemudian kalau kita lihat dari inflow and outflow, kemarin market ETF Bitcoin itu mengalami sedikit koreksi karena terdapat sedikit outflow yang terjadi pada beberapa manajer investasi. Ya, BlackRock masih dalam posisi akumulasi, sementara dari Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise itu minus, ada arus keluar yang terjadi. Itu. Kemudian berita terbaru juga datang dari London Stock Exchange akan siap melisting ya untuk perdagangan aset dari ETF teman-teman di tanggal 28 Mei. Ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana perusahaan-perusahaan manajer investasi sudah bisa menawarkan produk ETF mereka. Jadi Inggris sudah cukup mapan terhadap regulasi, jadi mereka siap, teman-teman. Kita akan tunggu seperti apa efeknya ya. Apakah ETF dari London Stock Exchange ini bakalan memberikan impact terhadap market. Tuh. Kemudian dari berita yang lain, Donald Trump mulai terima donasi dengan Shiba and Doge untuk kampanye. Nah, sebelumnya Donald Trump dikabarkan sudah menerima donasi kampanye lewat Bitcoin. Sekarang berita terbarunya Shiba Inu dan Doge sudah bisa menjadi pilihan juga. Oh, selain itu juga ada Solana dan Ethereum. Wow, luar biasa teman-teman. Ini bakalan bisa menjadi katalis yang positif untuk market kripto ya. Mendekati dengan pemilu Amerika Serikat ini. Kemudian dari berita yang lain datang dari WorldCoin. WorldCoin dikabarkan itu dijegal oleh Hong Kong, teman-teman. Komisi Privasi memutuskan bahwa WorldCoin melanggar peraturan privasi dan mengharuskan berhenti mengumpulkan iris mata dan wajah di Hong Kong. Ini juga berita yang bisa dibilang berita yang nggak baru sih untuk WorldCoin karena memang WorldCoin ini banyak sekali dijegal di banyak negara karena dikhawatirkan mengancam privasi para penduduk di sana. Itu teman-teman untuk WorldCoin atau WLD. Kemudian berita yang terbaru datang dari World First Major Law. Ini datang dari EU ya, European Union atau Uni Eropa. Itu dikabarkan saat ini sudah menyelesaikan regulasi untuk AI. Nah, AI perkembangannya kan sangat-sangat cepat, teman-teman. Dikabarkan regulasinya sudah selesai dibuat dan ini akan menjadi green light untuk AI. Nah, green light yang dimaksud ini adalah AI bakalan dilegalkan, tapi tentu saja mengikuti koridor-koridor hukum yang dibuat oleh Uni Eropa. Jadi nggak akan sembarangan, teman-teman. Jadi AI menjadi salah satu perkembangan dunia yang saat ini, di mana di market kripto pun juga ada beberapa produk-produk yang berbasiskan dengan AI. Setelah berita tersebut, aku perhatikan ada beberapa token-token AI yang mengalami kenaikan, seperti GRT, kemudian FET AI, AGIX, Ocean Protocol, dan kawan-kawan. Dapat sentimen bagus dari narasi Uni Eropa tersebut. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market. Ya, kalau kita perhatikan kondisi dari Bitcoin di perdagangan kemarin itu ada sedikit koreksi. Ya, Bitcoin turun sekitar 1%, teman-teman, dan pergerakan Bitcoin hari ini overall masih dalam posisi korektif. Jadi penurunan harga yang terjadi pada Bitcoin mungkin ini adalah impact daripada kenaikan US dollar ya, yang sempat mengalami kenaikan setelah FOMC meeting dini hari tadi, teman-teman. Jadi kekhawatiran dari Federal Reserve terkait dengan inflasi ini tentu saja membuat pergerakan dari dolar menguat karena memang seperti itu biasanya. Ya, dimana kalau ada berita inflasi naik, dan tentu saja dari The Fed sendiri akan lebih bertindak hawkish ya, dan sikapnya kali ini adalah mempertahankan suku bunga. Itu tentu saja bisa menjadi narasi yang positif terhadap dolar, teman-teman. Kalau inflasi turun biasanya memang dari dolar sendiri bakalan mengalami proses koreksi. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan kemarin, pergerakan dari Bitcoin masih terbilang strong. Kita masih belum menemukan indikasi crash yang bisa terjadi, kecuali Ethereum ETF akan menjadi narasi yang sangat-sangat penting. Andai kata kalau ini di-approve di perdagangan hari ini bisa menjadi good news buat market. Andai kata di-reject, ini bisa menjadi berita yang kurang begitu bagus untuk market kripto, teman-teman. Jadi bisa diwaspadai beberapa berita tersebut. Ya, apalagi sekarang kita bisa melihat pergerakan dari aliran dana ya, BTC Dominance sudah kembali menguat lagi.
Meskipun penguatannya 0,6% masih tipis teman-teman, namun kita sudah bisa melihat pergerakan dari banyak altcoin terkoreksi ya setelah beberapa kenaikan yang terjadi 2 hari terakhir. Gitu kalau teman-teman. Jadi masih harus melihat seperti apa potensial dari pergerakan dari market. Kalau dari saya sih melihat Bitcoin di posisi sekarang akan ada potensi untuk koreksi lanjutan, mungkin sampai level 67 ribuan ya. Dengan catatan berita-berita tadi itu menunjukkan tren yang negatif untuk market. Dari smart money pergerakannya lumayan turun, kemudian volume perdagangan juga cenderung mengalami penurunan. Closing time frame daily kemarin merah ya teman-teman, dan hari ini kemungkinan akan dilanjutkan dengan closing merah. Namun jangan khawatir karena potensi kenaikan pada Bitcoin sebenarnya masih terbuka untuk Bitcoin mencapai all time high. Dari sudut pandang daily time frame, MACD masih menunjukkan histobar hijau yang menunjukkan memang ada potensi untuk kenaikan lanjutan pada Bitcoin. Apalagi closing time frame daily kemarin itu belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Jadi semoga dengan adanya pergerakan yang cukup impulsif ini bisa menjadi salah satu berita bagus untuk market, teman-teman. Kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin ini sudah bisa dibilang lumayan bagus sih untuk saat ini ya. Market seperti mendapatkan kestabilan harganya. Ya itu wait and see aja buat teman-teman yang udah cuan ya, congratulations buat kalian yang udah pegang Ethereum dan juga altcoin lain ya yang mengalami rally 2 hari terakhir teman-teman. Dan untuk yang mau masuk ke market, DCA seperti biasa adalah salah satu solusi buat teman-teman, karena kita nggak akan bisa untuk prediksi secara akurat. Ada banyak hal faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga dari Bitcoin dan juga kripto yang lain gitu. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Ingat yang mau ikut campaign dari Gate.io, teman-teman bisa feel free untuk join teman-teman. Informasinya lebih lengkap ada di deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.